Kristina yang akan menyampaikannya. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memimpin, Engkau yang menyertai. Terima kasih ya Bapak. Yang mulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. So today's lessons from Singkawang and also Dicky. Dicky is from SK. Agape Anis is from Guabuma. And sometimes Anton from Sebude also come in. Okay. But the signal is not so strong over there, so Okay. you will just trying. Okay, go ahead, Pastor All right. Christina. Okay. We're going to continue with Genesis. Yeah. So Genesis lesson 13. Oh, So, 13. yeah. So what I'm going to do is I'm going to give you all some time to go through the feast of the Lord again, and we'll see whether a month later you'll be ready. Yeah. So Yeah. 13, right? Not 14, right? Oh, sorry. Huh? You want to see 14 or 13? Oh, 14. Sorry. Oh, Yeah, okay, 14. Okay, yeah. Yeah, I was just looking at the summary from Oh, lesson okay. 13. Yeah. Yeah, So, yeah, okay. yeah. Okay, let me So, all right. let me launch it and share it. Okay. Ini kelihatan nggak adik-adik di sana? Kelihatan. Kelihatan ya, kelihatan. Saya besarin aja ya. Oke, ini bisa kelihatan apa salah? Salah nih. Kecil, Pak. Kecil. Oke, ini. So, I think I used the wrong. Sebentar. Hold on. Share screen. Is this one? Oh, ini. Apa ini? Apa kelihatan apa di sana? Iya Pak, udah. Udah benar ya? Besar Ya. kelihatannya di sana? Besar Pak. Oke. Ya, go ahead, Pastor Christina. Okay, lesson 14, the title is Leaven of Evil. Kejadian bagian 1, pelajaran ke-14 ini diberi judul dikhamirkan oleh kejahatan. Khamir itu istilah bahasa Inggrisnya tadi apa? Leaven itu atau kayak seperti kalau adonan itu diberikan ragi itu istilahnya apa? Kalau saya membaca itu pernah dapat istilah khamir, betul khamir atau apa? Iya Pak. Betul ya, khamir ya. Jadi dikhamirkan oleh kejahatan. Oke. All right, let's go to the second slide, and we will look at the foundation summary from lesson 13. Mari kita lihat perangkuman dasar pelajaran ke-13 yang lalu. Yeah, so if each person take masing-masing point and then kind baca of satu like poin. explain it. Yeah. Baca satu poin dan kemudian jelaskan, tolong salah satu persatu ya. Ada empat orang begitu. Semua ayat Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus. Dengan demikian tidak ada satupun yang tertulis di Alkitab yang tidak bermakna. Gimana penjelasannya? Menurut saya semua isi firman Tuhan itu semua berasal dari pengilhaman Roh Kudus yang diberikan. Roh Kudus memberikan hikmat, pengetahuan kepada rasul-rasul untuk menulis. Kepada penulis-penulisnya ya. Menuliskan sebuah Alkitab. Jadi semua isi Alkitab itu bermakna dan bermanfaat untuk kita sebagai
umat manusia yang sekarang hidup menurut firman Allah. Ya, Begitu. ya, begitulah. Ada ayat yang mengatakan biarlah langit dan bumi itu akan lenyap, tapi tiada satu titik, satu titel, satu yod, huruf yang paling kecil di dalam Alkitab itu adalah yod, itu stroke atau titik itu yang akan lalu. Semuanya akan pasti digenapi dan itu punya makna semuanya. Tidak ada yang tertulis di Alkitab yang tidak mempunyai makna. Terus yang berikutnya, saudara yang berikutnya, cepat, ayo tolong ambil. Saya yang berikutnya. Yuk, silakan. Saya Pak yang berikutnya Pak. Ya. Allah bekerja dengan pola, karena itu perhatikan akan pola-pola yang berulang terjadi di Alkitab, karena Allah sedang menyatakan sesuatu yang kita harus lakukan. Jadinya di sini kita bisa belajar bahwa Allah terus bekerja itu melalui pola-pola. Dia selalu bekerja secara berurutan dan terus terulang, seperti di Kejadian maupun seperti hari-hari perayaan ataupun tabernakel terus diulang. Jadi kita bisa memperhatikan bagaimana cara kerja Allah seperti itu. Betul ya. Okay, Ya, seperti terjadinya, seperti misalkan ujian iman kepada Abraham itu juga dilakukan kepada kita loh. Jadi itu memakai pola itu. Seringkali Abraham itu diuji 25 tahun tidak bisa mempunyai anak, itu diuji kan. Nah itu kita juga kadang-kadang akan mengalami ujian seperti itu. Yang ketiga, silakan siapa yang mau ambil? Berjalanlah secara konsisten dengan Allah agar kita tidak menyimpang atau tidak fokus. Maksudnya kita berjalan secara konsisten itu maksudnya supaya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita itu tidak menyimpang dan tidak fokus kepada hal-hal yang lain. Ya, gini ya, saya mau ngajarin adik-adik sekalian, kalau kita disuruh menjelaskan sesuatu, itu kita tidak boleh memakai kata-kata yang ada di situ. Jadi kalau misalkan berjalanlah secara konsisten, itu Anda tidak boleh memakai kata konsisten lagi. Untuk menjelaskan itu harus pakai kata yang lain gitu. Menyimpang itu nggak boleh dipakai lagi. Tidak fokus tidak boleh dipakai lagi. Jadi tolong dijelaskan tanpa menggunakan kata-kata yang ada di sini dengan kata-kata saudara sendiri. Silakan. Ulangi lagi, nggak apa-apa. Ayo. Maksudnya berjalan secara konsisten itu berjalan pada satu tujuan. Ya. Tetap selalu mengarah kepada Tuhan dan itu aja. Ya bolehlah. Oke dah. Tapi bagus ya. Jadi idenya itu Anda ngerti ya. Jadi sebagai seorang siswa, sebagai mahasiswa itu kita itu kalau diminta untuk menjelaskan mengenai sesuatu gitu, itu tidak boleh memakai kata itu gitu. Itu namanya tidak menjelaskan, itu tinggal baca ya. Tapi benar ini ya. Selanjutnya yang keempat, silakan siapa? Allah menyuruh utusannya untuk membawa perubahan yang membebaskan umat manusia. Karena itu perhatikan utusan Allah, yang artinya atau mengikuti segala perintah Allah yang Allah tunjukkan kepada kita, atau melihat apa yang dikerjakan Allah, terus kita melakukannya dengan tekun. Ya, bagus. Sister Christina, you want to give some comments? I think they understand it pretty well. That's good. Yeah. They may. I know that it's hard to not use the same words, but they at least they understand the concept, which is good. Yeah. Okay. All right. Let's go to the main teaching, it's chapter 6 verses 1 to 4. Kita masuk di dalam pelajaran yang sebenarnya di dalam pasal 6 Kitab Kejadian ayat 1 sampai 4.
So someone can, maybe two different people to read. Coba ada 4 ayat itu cuma dua orang baca 2 ayat masing-masing. Silakan dengan cepat. Kejadian pasal 6 ayat 1. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Okay, all right. We need to look at what is the meaning of the sons of God. Okay. Ya. Marilah kita melihat tentang anak-anak putra-putra Allah itu. All right. So you notice in verse 2, it's mentioned sons of God, not sons of men. So why is it called sons of God and not sons of men? Because it's referring to fallen angels. Ya, jadi kalau saudara baca di dalam ayat kedua kitab Kejadian pasal 6 itu disebutkan bahwa ada reference, ada petunjuk di situ mengenai anak-anak dari Allah. Tetapi bukan anak-anak manusia ya. Jadi ini sebetulnya itu menunjuk kepada malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh ya. Ngerti ya adik-adik? Iya, Pak. Ya, jadi anak-anak Allah di situ bukan anak-anak manusia ya. Itu menunjuk kepada malaikat yang jatuh. Jelas ya? Jelas. So what happened here is that the fallen angels, they're actually spirit being, but they took the form of man, and so they had this. They took daughters of men to be their wife. So this is not a holy thing, and it's not intended by God. Ya, ini jadi terjadi perkawinan antara malaikat yang jatuh tadi, anak-anak Allah itu, dengan anak-anak perempuan manusia. Nah, ini persekutuan atau perkawinan yang lain, yang tidak normal, yang tidak jamak. Ini adalah persekutuan atau perkawinan yang tidak kudus dan bukan sesuatu yang direncanakan dengan Allah, karena mereka itu anak-anak Allah itu yang sebetulnya adalah malaikat yang jatuh itu kan dalam bentuk roh kan, tapi mereka mengambil rupa sebagai manusia dan kemudian mereka mengawini akan anak-anak perempuan. Jadi dan kemudian timbul keturunannya yang kita baca setelah ini. Alright. So when the daughters of this man they had children by the fallen angels. Their offspring is a hybrid, and they are called Nephilim. And in some Bible translation, they are called giants. Ya, jadi keturunan daripada malaikat yang jatuh tadi. Malaikat yang jatuh tadi itu sebetulnya apa? Roh kan? Betul nggak? Ya. Roh kan? Ya, roh. Dan kemudian mengambil tubuh manusia dan kemudian mengawini akan putri-putri manusia itu, dan mereka itu sebetulnya menghasilkan keturunan hibrida, keturunan hibrida, tahu ya, keturunan hibrida, keturunan campur antara dunia roh dan dunia manusia ini. Dan itu yang disebut dengan di Alkitab di sini adalah Nephilim.
ayat yang keempat itu. Nephilim, beberapa terjemahan Alkitab yang lain itu menerjemahkan sebagai raksasa. Sebagai raksasa, jadi bukan manusia, betul. Bukan, jadi separuh manusia, separuh roh gitu ya. Separuh malaikat yang jatuh. Ada pertanyaan? Yuni mau bertanya? Enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Silakan. Iya, jadi begitu penjelasannya. Ini adalah manusia hibrida. Bukan betul-betul manusia, bukan betul-betul roh, tapi campuran gitu. Oke. Okay. Ya. Nephilim is a Hebrew word from the root word nephal. Nephal means fallen, okay, because you have the fallen angels, so it has the idea of fallen, but it has something else that is very disturbing. The idea of nephal is also having this idea of abortion and about something rotten as death. So it's not a good thing, even in the description. Ya, di dalam bahasa Ibrani, Nephilim itu adalah perubahan daripada akar kata Ibrani Nephal. Saudara tahu kalau kan saya pernah ngomong ya, di dalam bahasa Ibrani itu jamak itu dengan im ya, seperti Elohim. Eloheinu itu adalah Allah kita, Eloheinu ya. Tapi Elohim itu adalah Allah yang dalam bentuk jamak gitu. Nah itu, tapi di sini Nephilim itu asalnya Nephal. Nephal itu mempunyai arti yang jahat di situ. Itu adalah kejatuhan. Dan arti katanya itu mempunyai arti seperti aborsi begitu, atau pembusukan, seperti pembusukan pada saat kematian. Ya, jelas ya. Jelas. Anak-anak, adik-adik semua biar jadi pinter ya. Seperti saya juga belajar Ibrani. Adik-adik sama seperti saya belajar Ibrani juga ya. Jadi ada Nephal, itu Nephilim. Arti katanya itu kejatuhan, jatuh, seperti aborsi, seperti pembusukan begitu ya. Oke, gitu dulu. Alright, let's go to the next verse. I want you like to read 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. 2 Korintus. The next slide. Oh, the next slide ya. Yes, sorry. 2 Korintus 6 14 18. Silakan dua ayat silakan baca. Yang belum baca tadi silakan ayo. Cepat ambil mic-nya. Ini kita bikin perjanjian ya. Jadi jangan nunggu mic-nya itu disodorkan, tapi minta aja. Kalau Anda mau baca, harus seperti militer yang tangguh itu, Anda ngambil gitu aja, minta begitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini ya, itu kalau Anda mau disuruh baca begitu, seperti saudara mengharapkan orang yang bawa mic itu menyodorkan ke tempat saudara. Nah itu saya anggap itu kurang etikanya kurang gitu di situ. Jadi harus Anda yang mengambil gitu, bukan Anda diberi. Gitu ya, kita janjian ya. Supaya kelihatan lebih tangguh gitu loh. Seperti militer yang tangguh gitu ya. Ayo silakan. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Ya. Jelas okay. Apa yang dibaca tadi kira-kira ngerti nggak? Ya. Coba baca sekali lagi 14-15. Yang lancar ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang dapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Yang bagian terakhir coba sekali lagi baca dengan pengertian ya. Persamaan apakah yang dapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Bagaimana itu yang bagian terakhir sekali itu apa? Bahasa Indonesianya? Oh, Tak kelihatan percaya. seperti nggak jelas ya. Apa? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Betul ya, betul. Apa? Yang lain coba baca, coba yang betul nggak? Anda tanya. Yang itu bagian tadi, yang dibaca tadi. Bagian akhirnya, Pak. Ya, bagian akhirnya aja. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Nah, itulah ya. Jadi persamaan apakah ya? Betul ya? Persamaan Ya. apakah yang antara yang apa? Yang ada di antara Kebenaran dan ya, kedurhakaan. oke. Ayat 16 coba bacakan 16 17. Berapa tadi? Ayat 6. 16 17 ya. Ya, Pak. Ayat Ya. 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Ya. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Coba baca sekali lagi. Tadi ayat berapa yang dibaca? 16 ya? 16 17 saja. Ya, Berapa? Pak, 16-17. 16 17 ya. Ya. Coba sekali lagi dibaca tapi dengan pengertian ya. Bacanya dengan mengerti ya. Oke. Ya, Pak. Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Apa artinya? Apa maksudnya? Art- Maksudnya apa? Coba. Kamu baca itu kamu harus ngerti kan? Ayat 16 tadi. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Betul ya? Begitu Ya, Pak. bahasa Indonesianya ya. Ya, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris saya kok beda sedikit ya. Perbedaan apa? Persetujuan apakah antara bait Allah dengan apa? Patung-patung penyembahan berhala itu. Coba yang lain baca coba ayat 16. Saya mau tahu apakah terjemahannya salah atau kok enggak ngerti gitu ya. Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut. Apakah hubungan antara? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Maksudnya apa? Di sini maksudnya menanyakan hubungan bait Allah dengan hal-hal yang berhala atau Ya. Jadi apakah sebetulnya persetujuan antara bait Allah dengan berhala begitu? Nah, terus diteruskan. Coba kembali tolong siapa? Tadi siapa yang baca tadi? Joshua ya, siapa? Daniel. Daniel. Silakan Daniel baca lagi. Iya, Pak. 16 17. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka,
dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, ya. Sampai di situ aja dulu ya. Jadi kita tuh harus memisahkan diri kan, betul? Ya, Pak. Kita Ya, harus Pak. memisahkan diri dan tidak boleh menjamah akan hal-hal yang najis tuh. Dan Tuhan akan menerima kita. Ayat yang ke-18, coba tolong diteruskan sampai habis. 18. Ayat yang ke-18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Jadi supaya Anda itu menjadi anak-anak Allah, maka Anda harus dipisahkan daripada dunia ini. Anda tidak boleh menjamah hal-hal yang apa? Najis. Najis. Betul. Oke. Sorry, Okay. it takes so long. It's all right. Okay, we look at the first block. Yeah. There's defilement. So the people in Noah's generation were defiling themselves with, the things that you just read, with evil and forbidden things, the things that, described as najis. So that's defilement. Ya, jadi orang-orang di zaman Nuh itu menajiskan diri mereka dengan kejahatan dan hal-hal yang terlarang itu ya. Seperti juga saat ini juga begitu kan, banyak yang orang-orang menajiskan dirinya dengan hal-hal yang jahat dan yang terlarang. Okay. So then you see, the next block, it says striving. And here, let me see. All right. I did not, the God's Spirit, it says God's Spirit will not strive with mankind forever. Now, we need to look at what strive means in the Hebrew word, because when you think about this word, you think it's like fighting, a struggle, but in the Hebrew word, it gives a very clear definition. The Hebrew word is for strife is din, and it means to regularly bring justice as a judge with the rebellious. Jadi di blok yang kedua ini yang di tengah, itu adalah seperti perkenanan, pergumulan begitu ya. Roh Allah tidak berkenan kepada manusia. Dan kata Ibrani untuk pergumulan atau perkenan tadi adalah din ini. Yang artinya senantiasa menghakimi dan membawa keadilan seperti hakim yang menghukum mereka yang memberontak. And so you see in this, the last block, the third one, the title there is short life. So because of this, constant striving, God did not want to strive anymore. So he kind of limits the lifespan of a man to approximately around 120 years. But there are other people who sees that, the 120 years is the grace period for, that God has given the people to repent. Jadi begini, yang blok yang terakhir di sini adalah dipersingkatnya umur manusia. Karena kejahatan dari orang-orang itu, maka Allah memutuskan untuk membatasi rentang umur manusia cuman sekitar 120 tahun saja. Tetapi ada juga dari 120 ini adalah ditafsirkan sebagai 120 tahun adalah masa anugerah. Jadi pemberitaan daripada Nuh itu sebelum terjadinya air bah. Itu 120 tahun, ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Okay, let's go to the next slide. Mari kita Number pergi ke 5. All right. So berikutnya this is ini. yeah.
So what are the days of Noah like? It is very important for us to understand what the days of Noah is like, because it will tell us, about the coming of Jesus, because Jesus said that the coming in the end days would be like the days of Noah. Jadi kita akan melihat di sini seperti apa sih sebetulnya hari-hari pada zaman Nuh itu. Dan kalau dilihat kita di sini, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima itu kejahatan dan imajinasi manusia itu yang senantiasa jahat. Yaitu imajinasi dengan rencana melakukan sesuatu yang jahat itu selalu ada di benak manusia pada saat itu. So this is a situation that we really need to observe what's going on. So if you could read chapter 6 verse 5 to 8. Ya, coba tolong beberapa orang baca dua ayat dari pasal 6 ayat ke-5 sampai ke-8. Jadi baca dua ayat begitu. Dua orang. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Yeah. Right. So you've already explain the first block, so we're going to go into the second block. Now the word sorry, a lot of people think that, when God says sorry, that means he had a change of mind, but that's why we need to look at the Hebrew word and know exactly what it means, because it is not God changing his mind. We know that God never changed. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 6 sampai 8 ini, maka kita melihat seperti Allah itu berubah pikiran begitu, menyesal begitu berubah pikiran. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani sebetulnya sorry atau menyesal itu adalah naham, yaitu mengandung arti ini ya, I think you haven't said that, so I'll let you say it. All right. Yeah. Yeah. So in Hebrew, the word sorry is naham. It means to comfort and console oneself. So, God wasn't sorry in the sense that we understand, but he's comforting and consoling himself about what's happening. Yeah. Jadi kalau sorry dalam bahasa Ibrani itu naham. Nah, kita memikirkan kalau ayat itu sebetulnya mungkin kita pikir, oh Allah menyesal, Allah berubah pikiran dan sebagainya. Tidak demikian. Karena dalam bahasa aslinya ini bukan menyesal begitu, tapi naham. Artinya mengandung arti menghibur dan memberi kelegaan pada diri sendiri. Jadi Allah itu seperti berusaha untuk seperti kalau orang yang dalam keadaan duka itu dihibur gitu ya, dihibur itu istilahnya naham tadi. Jadi bukan berarti menyesal ya, menyesal seperti kayak orang yang mau bertobat gitu, bukan begitu artinya ya. Jadi makanya sebetulnya memang ada kekurangan dalam terjemahan, bagaimanapun ya itu ada kekurangan dalam setiap terjemahan apapun ya. Makanya ada yang paling tepat, meskipun saya sudah puluhan tahun baca Alkitab, tapi ya masih mau belajar dari bahasa aslinya, dari Ibrani dan Greka gitu. Jadi karena di situ ada, setiap kali diterjemahkan itu selalu ada yang hilang. Selalu ada yang hilang itu kalau diterjemahkan. Jadi kalau bisa kita
berusaha untuk dalam bahasa aslinya. Maka kemarin itu Pak Robert ya, Kak Robert itu kan mengajarkan itu dia belajar dari bahasa Ibrani, dari bahasa Greka gitu, jadi bahasa-bahasa aslinya. Jadi supaya tidak ada yang hilang begitu. Dan ini coba, nah dalam kesempatan ini kita akan melihat beberapa hal yang dimana arti dalam bahasa Ibrani itu betul-betul dalam sekali. Ya. All right. So right now, because there are a lot of evil characteristics, mentioned in verse 5, and the modification of the DNA, by the Nephilim and all the evil influence, God, and then, they were always rebellious. So God decided to wipe out everything on the earth. Jadi kalau kita baca di dalam pasal 6 ayat 5 tadi, terjadi kejahatan, ya semua berpikiran jahat dan seperti ada perubahan dalam DNA-nya manusia waktu itu, sehingga rusak dan mengandung banyak kejahatan, maka Allah itu ingin membinasakan manusia untuk mulai kembali. But fortunately, Noah found favor in God's sight. Tapi untunglah bahwa Noah itu mendapatkan perkenan di mata Allah dalam ayat ke-8 yang saudara baca tadi. So here, as we said earlier, the days of Noah is coming again, and we're going to read, let us read Matthew chapter 25, 36 to 39 and 44. Jadi di sini hari-harinya Nuh itu datang lagi. Marilah kita baca di dalam Matthew chapter 25, 26, verse 6 to 36 to 39. Oh, yeah, it's 36. on the screen. Yeah. 36 to 39. To 39. Jadi kita melihat itu hari-harinya Nuh itu akan datang lagi, dan itu kita baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-36 sampai dengan ke-39. Sekali lagi dua ayat gitu. Silakan. And also 44, verse 44. Dan kemudian juga ayat 44. Coba baca. Matius pasal 25 ayat 39, 36. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat yang 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ya. Lalu 44 sekalian. 44 ya Pak? Iya 44. 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ya. I think I got the wrong verses. Yeah, I think I got the wrong verse because that's sorry. Not related, just, yeah. I think it's about the last days. Sorry. It's okay. It just didn't make sense now. Is it Mark from Mark? No. Okay, sorry. It's actually 24. It's not 25. Oh. 24
Yeah, ada sorry. kesalahan. Jadi sebetulnya bukan Matius tapi Matius 25 tapi Matius 24. Coba kita baca 24 25. Is it 24 25 24. I'm 24 looking and at it. 36? Yes. Ya ya. Coba jadi Yeah, tolong correct. baca sekali lagi, ini salah tadi, tolong dirubah di situ Matius 24 36 sampai 39 dan 44. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pulanya hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 44. Ya, silakan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Okay. Coba ini Alright, sorry about saya, that. saya tadi gambar ini saya coba ulangi lagi, saya rubah. Tapi gambarnya benar nggak ya? Betul Yang nggak? tadi benar, yang tadi. Enggak, ini sekarang kelihatan apa? Di sana kelihatan Matius Kecil. 24 atau Matius 25? Oh iya, Matius Matius 24, Pak. 24. Sudah benar ya? Iya, Ya. tapi kecil, Pak. Oh, tapi kecil. Lihatnya. Salah berarti. Saya harus sebentar, mana ya? Coba sebentar. Share screen. Mana nih? Enggak benar juga ya, salah ya. Bapak masuk ke slideshow, Pak. Slideshow itu ada satu centangan use presenter view, Pak. Di mana? Di bawah ya? Di PowerPoint-nya dulu. Terus Iya. habis itu di show itu ada di slideshow, menu slideshow di atasnya itu ada centangan use presenter view. Di end slideshow dulu, Pak. Oh, di end stop sharing End ya. slideshow. Di mana? Ya, Di end slideshow dulu. ya. Di menu slideshow-nya itu ada use presenter view. Sebentar. Di mana slide? Di bagian mana ya, anu ya, Erik? Di menu ada file home, insert, design, transition, animation, terus slideshow kan. Iya, slideshow ya. Ada slideshow terus ada di monitors, itu ada use presenter view. Dicentang, Pak. From beginning, from slide. Aduh, nggak kelihatan saya. Use presenter view sudah dicentang nih. Terus coba di F5. Itu monitornya otomatis atau apa, Pak? Ini yang kedua ini, masuk kedua. Coba ganti ke 1 aja atau otomatis atau 1 atau 2. Sebentar, saya sudah kalau ini kelihatan apa? Kelihatan kecil. Besar, Pak, cuma belum di slideshow aja. Belum di F5. Oke. Sekarang kelihatan apa? Masih, Pak. Belum Masih di kecil? F5. Hah? Belum di F5 aja. Oh. Sudah nih. Aneh ya. Bentar ya.
Nggak mau ya. Mesti dimatiin dulu ya share-nya ya, berarti ya. Kayaknya PowerPoint-nya harus dimatiin dulu, Pak ya. Iya, saya rasa mesti dimatiin dulu sebentar. Stop sharing. Matikan dulu. Oke, sebentar ya. Saya yang tidak penting-penting matiin aja. I'm sorry. Sister Christina. Yeah, because I'm trying to correct that, but that messed up the. Oh. Yeah. Oke, sebentar ya. Saya close dulu yang tidak penting-penting ini. Kemudian saya buka lagi. Coba sekarang. Kalau ini apa? Ini masih tetap salah ya? Sudah benar ya? Ya, bisa dilihat lah, Pak. Hah? Saya ada kirim di WA, Pak, di grup, hasilnya seperti itu, Pak. Hah? Nah, udah. Sekarang udah. Sudah sekarang. Coba sekarang tadi slide ke berapa tadi? Ini ya? Betul. I'm sorry. So we were here, Sister Christina. Okay. Yeah. So we go on to the next slide now. Kita sekarang pergi ke berikutnya. Ya. Yeah. Okay. So again, let's please read chapter 6, verse 9 to 13 now. Mari kita baca. This is about the character of Noah. Ini adalah satu bacaan yang penting sekali, di mana menyatakan mengenai sifat daripada Nuh. Tolong bisa dibahas, bisa dibaca Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 13, 2 orang saja. Silakan. Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah wirayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang yang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Alright, thank you. So here we want to look at the word righteous in Hebrew, because that's what God said about Noah. So, but what is righteous? Ya, So ini we're gonna coba look at the word. perhatikan ya. Di sini dalam ayat-ayat ini ada terus mengenai kata dalam ayat 9 itu mengenai kebenaran. Nuh itu benar dan tidak bercela. Itu dalam bahasa Indonesia-nya apa? Disebutnya. Bahasa Indonesia-nya apa? Coba ayat yang 9 tadi, Nuh itu gimana? Nuh itu apa? Ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi tidak bercela atau benar ya? Iya, Pak. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya, I'll let you explain first. Okay. So the word in Hebrew for righteous is zadek.
And this has the idea of moral and ethical quality. So this doesn't mean that, Noah did not have sin, but he lived a life that was consistent with to reflect, moral and ethical quality. Ya. Jadi di dalam bahasa Ibraninya tidak bercela atau benar itu sifat daripada Nuh itu adalah sadek, itu mengandung unsur moral dan etik. Nuh itu bukannya orang yang tidak berdosa, orang yang suci, bukan. Tapi ia hidup dengan konsisten mencerminkan moral dan etik yang tinggi. Nah, saudara-saudara semua sudah jago bahasa Ibrani kan? Saudara ngerti sadek kan? Ngerti sadek nggak? Apa? Tidak bercela atau benar. Saudara pernah dengar ada gubernur Jakarta itu Ali Sadikin, pernah enggak? Enggak tahu, Pak. Enggak pernah dengar ya. Anda belum lahir sih. Tapi ada orang yang namanya Pak Sadikin, ada enggak? Ada. Nah, Pak Sadikin, jadi Sadikin itu asalnya dari sadik ini. Jadi Anda semua sudah bisa bahasa Ibrani sebetulnya. Ya. Sadikin itu. Jadi sadik itu bahasa Indonesianya itu asalnya dari sadik ini, dari orang yang benar, orang yang righteous, tidak bercelah, ya. Jadi kalau saudara kenal dengan Ibu Sadikin atau Pak Sadikin, saudara tahu bahwa itu sebetulnya orang tuanya menginginkan anaknya itu hidup dengan benar dan tidak bercelah. Amin. Ya, amin. Ada yang kenal nggak? Ada di sini ada namanya Sadikin, ada nggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Orang Jawa. Kenapa? Apa? Siapa tadi bicara? Agape. Saya Agape, Pak. Saya punya teman namanya Sadik. Itu ada temannya namanya Sadikin, ya, betul. Saya juga punya beberapa teman itu Sadikin. Ya. Jadi sadik itu bahasa Ibraninya sadik itu artinya tidak bercela atau benar. Itu adalah sifat Nuh. Dan itu dipakai oleh orang-orang untuk menamakan anaknya supaya anaknya itu berbuat yang tidak bercela, dinamakan Sadikin, ya. Jadi seperti itu, ya. Ngerti ya? Saya coba untuk menghubungkannya supaya Anda bisa ingat, kalau bahasa Ibrani sadik itu ya sebetulnya sadikin itu, sadik itu ya. In Indonesia there are several people also in Houston we used to have somebody whose name is Sadikin, Sadik. Oh, okay, that's great. Yeah. All right. So the other word that describe Noah is he says not just a righteous but there's a Hebrew word called tamim. Tamim describe Noah as having integrity, sincerity, and being undefiled by his generation. So there are two terms here, Sadik and Tamim, to describe Noah's character. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani ada istilah yang lain yang dipakai untuk menyatakan sifat Nuh, yaitu tamin. Tamin ini Nuh mempunyai integritas dalam sifatnya. Integritas itu seperti sekarang ada pejabat-pejabat yang integritas, ya, yang punya kejujuran begitu. Tapi ada juga yang suka korup kan, ya. Nah itu tidak mempunyai integritas, tidak jujur dan jadi tidak dicemarkan seperti orang pada zamannya Nuh itu. Jadi Nuh itu di dalam zamannya terkenal sebagai orang yang punya integritas, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang tidak dicemarkan seperti orang-orang pada zamannya. Dan saya harap semua yang di sini juga begitu ya. Amin. Betul ya. Kalau lihat ada uangnya orang ketinggalan di meja gitu, terus kita ambil, kasihkan. Ambil dikantongi sendiri atau dikasihkan? Ambil, habis itu kasihkan. Kalau orangnya ada. Iya. Kalau orangnya lari, pakai. Oke.
Kalau gitu kita enggak punya integritas ya. Oke. I'll let you continue. So that's why Noah found favor in God's eyes, and because he walked with this Sadiq and Tamim, and it was a contrast to the people around him. So his life was so different from the lifestyle. It was not just something they did, but it was their lifestyle. It was filled with violence, cruelty, and injustice. And so Noah's life was in contrast to all that. Jadi kita telah membaca tadi, Nuh mempunyai dua hal yang disebutkan di dalam Alkitab, seperti orang yang sadik dan orang yang tamin. Nuh berjalan tanpa celah di hadapan Allah, karena itu dia memperoleh perkenan daripada Tuhan, ya, dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang sekitarnya hidup dengan kekerasan, kejam, tidak mempunyai peri keadilan, ya. Jadi itu kontras sekali dengan sifat daripada Nuh, gitu ya. Ya. Okay, so a lifestyle, when we talk about a lifestyle, is something that you do every day. It's a part of your life. And so, we all fail in some ways, but, when we say we have a lifestyle of violence, that means that is part of you. And that is not a good thing. So that's why the Holy Spirit, is trying to help us to live a lifestyle that walks in consistency, consistent blamelessness before God. Ya, jadi kalau saudara-saudara ini mempunyai sifat sadik dan tamin tadi, dan itu menjadi perilaku ya saudara-saudara itu sebagai lifestyle saudara, sebagai kebiasaan hidup saudara itu, maka saudara tidak. Jadi secara alamiah begitu keluar. Jadi kalau orang yang sudah sadik dan orang tamin ini, maka dia sudah kehidupan sehari-harinya begitu, nggak usah dipaksa-paksa lagi. Jadi ya seperti tadi kasih contoh, jadi kalau lihat uang gitu, punya orang itu ketinggalan begitu ya, tidak ada nafsu, wah mau dipakai aja nanti buat beli HP begitu, nggak ada begitu. Karena secara naluri alamiah itu sudah, ini bukan hakku nih, aku harus cari orangnya yang siapa yang pemiliknya sebenarnya. Nah itu keluar dengan sendirinya. Nah saya harap itu seperti buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus juga seperti gitu yang ada di dalam hidup Anda semua. Jadi kita itu secara naluri alamiah tadi, kita itu boleh melakukan tindakan-tindakan itu dengan seperti alam ya, seperti alamiah, tidak dibuat-buat lagi. Tidak dibuat, kan banyak pejabat-pejabat kita kadang-kadang membuat-buat kan, kalau di depan orang, waduh baik-baik itu, tapi di belakangnya mencuri, korupsi dan sebagainya gitu. Nah, tapi kita tidak mau demikian, kita mau hidup dengan secara alamiah itu kita memang sadik dan tamin. Jadi kita akan mempunyai integritas, jujur, dan ada juga pejabat-pejabat Indonesia yang demikian juga loh, ada yang betul-betul integritas. Saya nggak mau sebutkan namanya, tapi saudara-saudara tahu juga ya, pejabat-pejabat yang tidak korup, yang tidak mau yang bukan haknya begitu, yang tidak menghambur-hamburkan duit negara begitu, ya. Ada nggak gitu? Ada, ya. Okay. I think we should wrap up, and then if you want to repeat or review or maybe summarize or focus on certain thing that you want to stress. Okay. I think the thing I want to stress is that, this lesson on Noah
the judgment that's going to come, you know, all the character of the people, you know, should give us, you know, an idea what is happening that is taking us closer and closer to the end times that Jesus talked about. Jadi pelajaran hari ini kita belajar mengenai sifat daripada Nuh itu. Tadi kita juga bicara, tadi Agape kalau nggak salah menyebutkan juga bahwa kita itu Tuhan memakai suatu pola yang selalu berputar. Ada pola-pola tertentu yang selalu terjadi di dalam hidup kita ini. Dan itu kita belajar. Nah, antara lain ini, jadi kalau manusia bertambah lama bertambah jahat gitu, maka tidak bisa tidak Tuhan harus menghukum. Dan saat ini kita menghadapi saat itu juga kan, kita menghadapi saat seperti ini dalam kita hidup di dalam zaman Nuh, di mana manusia bertambah jahat. Kalau saya lihat ya seperti bayi-bayi digugurkan semaunya. Jadi mereka itu bertindak semau-maunya, senang-senang, berpesta pora dengan seks dan sebagainya. Dan kalau terjadi bayi, maka dengan mudah mereka menggugurkan bayinya. Itu kan semua perwujudan daripada sifat-sifat yang dilakukan oleh orang zaman Nuh itu. Berpesta pora dan tidak memikirkan Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan penghakiman. Betul? Betul nggak? Betul, Pak. Ya, jadi marilah kita belajar hari ini dari sifat Nuh ini agar kita juga mempunyai sifat sadik dan tamim daripada Nuh itu di dalam zamannya, konsisten mencerminkan moral dan etik yang tinggi. Betul? Oke. Ada yang mau menambahkan atau bertanya atau apa? Diki, Agape, Anton, semua boleh ngomong aja coba. Sulit nggak melakukan apa yang dilakukan oleh Nuh ini? Sulit, Pak. Sulit. Iya, betul sulit, Agape. Benar. Sulitnya di mana, Agape? Untuk konsisten tadi itu sadik atau tamin itu nggak mudah kan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Yeah. Bagaimana lebih seringnya kita itu lebih mudah untuk melakukan baliknya kayak gitu, Pak. Ya, kalau misalkan aja halnya saudara mengurus sesuatu di kelurahan, di kecamatan atau di mana gitu, mengurus BPJS, nggak keluar-keluar, dipersulit gitu. Tentunya ada kecenderungan untuk mau apa? Sogok. Nah, menyogok ya. Nah, itu di situ biar cepat kita nyogok kan. Nah, itu di situ kita belajar di sini bahwa sifat anak Tuhan bukan demikian gitu. Nah, itu memang suatu tantangan dan sulit. Itu, tapi kita harus demikian ya. Begitu pula dengan kita ada kecenderungan untuk mau berontak begitu ya. Itu marilah kita belajar daripada sifat daripada Nuh ini sampai dia akhirnya diperkenan oleh Tuhan, ya. Anton mau menambahkan, Anton? Diki? Adik-adik di Singkawang? Enggak, Pak. Enggak, oke. Yuk kita tutup ya dalam doa. Terima kasih untuk Pastor Christina yang mengajar. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan Nephilim itu kan dari fallen angel ya, malaikat yang jatuh. Itu malaikat yang jatuh yang dimaksud itu Lucifer menarik yang sepertiga malaikat jatuh itu yang terus setelah itu mereka jadi ngambil tubuh manusia terus jadi punya anak Nephilim, atau malaikat yang jatuh itu seperti dari buku The Book of Enoch itu yang malaikat penjaga
7 malaikat penjaga yang turun ke bumi itu, Pak. Agape has a question. Do you Okay. understand the question? Not half. I only So know a little. about the Nephilim are the Okay. product of a union between the fallen angels and the girls and the daughter of man. Is that Yes. so, or Agape Yes. mentioned about the book of Enoch? Betul, Yes. Agape? So yeah, he mentioned the book of Enoch, but I didn't quite get what he said about the Apa yang Ya, Pak. angels. coba sebutkan apa yang ditulis di dalam buku Enoch? Saya pernah baca kan di The Book of Enoch itu, kalau fallen angel itu adalah 7 malaikat penjaga yang diperintahkan Tuhan untuk mengawasi manusia. Itu mereka Okay. tertarik dengan manusia, terus mereka Yeah, okay. So yeah, what he read from the book of Enoch, actually it's not just any kind of angels. It's actually a kind of a high-ranking spiritual being that is, that exert influence over the nations of the earth. So these are not just any angels. They were like, Jadi yang dibaca oleh Agape tadi, bahwa dalam buku Enoch itu mengenai malaikat-malaikat yang jatuh itu sebetulnya bukan sekedar malaikat biasa, tapi yang punya kedudukan yang tinggi. Okay, let's continue. Yeah, is that what he wants to know? Apa itu yang mau diketahui, dipertanyakan oleh Agape tadi? Yang saya mau tanya, malaikat yang dimaksud ini itu apakah Lucifer beserta dengan sepertiga malaikat yang dibuang Tuhan, ataukah malaikat yang dalam The Book of Enoch itu yang menghasilkan Nephilim ini? So the Nephilim is a product of either from the Lucifer and the 1/3 of the angels that fell, or from the Book of Enoch about the higher ranking angels that fell. Yeah, it's the of course they're all connected, Lucifer and the fallen angels. So this fallen angel are the ones that